Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan bercerita mengenai hal yang banyak sekali terjadi di masa pandemi ini. Apa itu? Kehilangan pekerjaan. Oh my Ya. god. Jika kamu termasuk salah satu orang yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini, berarti kita sama. Karena saya juga mengalami kehilangan pekerjaan utama saya. Banyak sekali orang yang tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Termasuk juga saya untuk pertama kalinya tidak bisa menerima keadaan seperti ini. Otomatis kita merasa kehilangan, otomatis kita sedih. Itu hal yang wajar, karena apa yang selama ini kita biasa lakukan, kita tidak akan melakukannya lagi. Dan penghasilan utama kita selama ini untuk kebutuhan hidup, otomatis kita tidak akan mendapatkannya lagi. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Sebenarnya, tidak salah kalau kamu merasa sedih, kalau kamu merasa kehilangan. Tetapi, yang salah adalah ketika kamu mempertahankan kesedihan kamu berlarut-larut, sampai-sampai kamu tidak ingin melakukan kegiatan apapun. Itu yang salah. Jadi, ada beberapa hal yang ingin saya share ke kamu bagaimana kita bisa menghadapi masa seperti ini. Yang pertama adalah menangis. Ya, menangislah. Sebenarnya menangis itu bagus untuk meluapkan segala perasaan kamu. Kamu pasti merasa sedih, jadi kamu tidak perlu tahan kesedihan kamu. Kamu bisa keluarkan itu dan kamu bisa lama-lama menangis, gak apa-apa. Tapi jangan berlarut-larut. Maksudnya, supaya kamu tidak sedih berlama-lama. Karena apa? Karena hidup kamu gak berhenti sampai di sini. Perjuangan kamu gak berhenti sampai di sini. Walaupun kamu sudah bertahun-tahun bekerja di tempat kamu dan ternyata sekarang kamu di PHK atau dirumahkan, tetapi itu tidak menutupi kesuksesan kamu untuk di karir yang selanjutnya. Yang kedua, bangkitlah. Bangkit dalam hal apa? Bangkit dalam hal niat, motivasi, dan tindakan. Setelah kamu sudah menangis, sudah meluapkan perasaan kamu, udah stop. Kamu harus berjalan dan melihat ke depan lagi. Pasti memiliki banyak kemampuan. Saya berikan contoh. Mungkin kamu bisa menulis artikel. Kamu bisa tawarkan jasa kamu kepada perusahaan ataupun website yang menerima jasa penulisan artikel. Atau kalau kamu tidak bisa menulis artikel, kamu juga bisa menulis cerpen atau novel atau buku atau dan segala macamnya yang bisa menghasilkan pendapatan bagi kamu. Yang kedua, mungkin kamu bisa mengikuti survei-survei berbayar yang ada di internet. Ada banyak sekali survei yang bisa kamu ikutin dan kamu kumpulkan, yang hadiahnya lumayan untuk kamu hidup di masa ini. Yang ketiga, kamu bisa mendownload aplikasi-aplikasi penghasil uang seperti Cashzin dan sebagainya, yang kamu hanya dibutuhkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan aplikasi tersebut, dan itu tidak akan susah. Seperti misalnya Cashzin, kamu cuma perlu membaca berita, kamu share link terhadap kepada banyak orang, dan kamu akan mendapatkan kode referral, dan dengan itu kamu bisa mendapatkan pendapatan. Dan itu butuh kesabaran dan juga kamu harus pegang smartphone terus. Yang keempat, mungkin kamu bisa menawarkan jasa mengajar online ataupun mengajar secara tatap muka dengan tetap memakai protokol kesehatan. Nah, kamu bisa mengajar online, menawarkan jasa kamu di media sosial. Kamu bisa buat poster dan kamu bisa meng-send di postingan kamu yang tentunya akan dibaca oleh banyak orang. Karena sekarang adalah dunia digital, pasti kamu mempunyai teman di dunia maya dan pasti mereka juga tidak jauh dari domisili kamu. Ataupun yang jauh dari domisili kamu, tapi kamu tak bisa mengajar lewat tatap muka online. Tunjukkan bakat kamu. Atau saya tidak bisa mengajar, saya tidak bisa menulis, saya tidak punya smartphone yang bagus, saya tidak punya apa-apa, jadi saya mau apa? Kalau kamu mau, kamu bisa menawarkan jasa mijet.
Karena kalau kamu tahu, jasa mijit itu juga merupakan penghasilan yang menggiurkan. Kamu bayangkan saja, dalam satu hari, kamu bisa memijit berapa orang? Dalam 1 jam, kamu bisa dibayar 50.000 hingga 100.000. Bahkan ada yang lebih dari itu. Bayangkan jika kamu memiliki jam tayang yang banyak untuk memijit orang. Memang orang lain menganggapnya rendah, mungkin, tetapi itu bisa membuat kantong kamu semakin tebal. Nah, kalau untuk aku, sarannya ada yang 5 itu, tapi aku yakin kamu punya bakat yang bisa menghasilkan uang buat kamu. Kalau memang kamu stuck, kamu nggak memiliki semua keahlian itu, kamu cari kerja. Banyak sekali lowongan pekerjaan walaupun kita masih di masa pandemi, karena saya sendiri sudah melihatnya. Jadi, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir, kamu tetap usaha dan berdoa. Kamu ubah mindset kamu ubah niat kamu ubah tekad kamu, dan kamu buat tindakan kamu secara real. Kamu pasti mendapat pekerjaan lagi. Atau sebelum kamu mendapat pekerjaan itu, kamu pasti punya skill yang bisa menghasilkan pendapatan buat kamu. Dan tips terakhir adalah sabar. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau kamu sudah usaha, kamu tinggal menunggu hasilnya. Baik itu besar atau kecilnya, hasil yang kamu dapatkan itu adalah hasil dari usaha kamu. Dan apresiasi diri kamu hargai usaha kamu, dan kamu jangan pernah menyerah untuk meningkatkan usaha kamu. Oke? Baiklah, untuk saat ini itu saja. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua yang kena musibah ataupun dirumahkan atau di PHK di masa pandemi ini bisa bersabar, bisa menemukan jalannya untuk mendapatkan penghasilan kembali, dan bisa tetap bersemangat. Oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.